Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, ketemu lagi dengan saya Ikhwanul Muslim, masih di forum belajar hukum tata negara. Oke, rekan-rekan sekalian, mahasiswa yang saya banggakan, bagaimana keadaan kalian semua? Sehat-sehat ya? Mudah-mudahan semua masih dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi yang senang, bahagia, meskipun kita semua sedang dilanda pandemi yang membuat was-was seluruh dunia ini. Oke, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu topik di mana ini merupakan kelanjutan topik dari materi yang pernah saya sampaikan, dan perlu saya sampaikan pada topik ini saya memberikan tanda 1 karena kalau saya buat secara keseluruhan, ini nanti akan menjadi panjang sekali. Jadi ini saya potong menjadi 2 bagian penjelasannya karena itu tadi biar teman-teman tidak terlalu bosan dalam mendengarkan pemaparan saya. Oke, apa yang akan kita bahas pada video ini? Pada video kali ini saya akan membahas tentang konstitusi. Oke. Konstitusi. Ini merupakan materi yang ada dalam mata kuliah hukum tata negara. Jadi kalau belajar hukum tata negara, tak lengkap rasanya kalau kita tidak belajar tentang konstitusi. Oke. Baik, kita langsung saja ya. Untuk yang pertama, kira-kira bagi mahasiswa hukum ini ada yang tahu nggak sebenarnya apa itu konstitusi? Saya yakin bagi mahasiswa hukum itu tidak asing dengan istilah yang namanya konstitusi. Kalau orang-orang yang bukan orang hukum agak wajar ketika memang mereka terlalu asing terhadap konstitusi. Tapi kalau bagi seseorang anak hukum, apalagi sudah semester 2, sepertinya itu bukan sesuatu yang asing. Benar ya? Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, konstitusi. Secara pengertian, sebenarnya banyak sekali tokoh-tokoh atau para pakar yang telah mendefinisikan tentang tentang konstitusi. Nah, di sini saya mengambil definisi yang dijelaskan oleh Kishi Weir yang menjelaskan bahwa konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Nah, kenapa ini yang saya pilih? Karena menurut saya ini cukup komprehensif menjelaskan, memberikan definisi tentang konstitusi itu sendiri. Kita lihat. Menurut Weir, dalam definisinya, ia memberikan pengertian bahwa konstitusi itu merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara. Jadi keseluruhan sistem ketatanegaraan. Berupa apa? Berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Jadi sederhananya, Weir ingin memberikan penjelasan bahwa yang namanya konstitusi itu kumpulan hukum, kumpulan aturan, yang mana aturan itu menjelaskan tentang bentuk, aturan, dan juga perintah bagaimana negara itu berlaku. Negara itu menjalankan roda organisasinya. Gitu. Jadi, konstitusi itu sederhananya adalah cara main sebenarnya ya, kayak gitu. Cara main dari sebuah negara dalam menjalankan roda kepemerintahannya, roda organisasinya, gitu. Ini lihat, kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Jadi aturan-aturan main, gitu, aturan main dari para penyelenggara negara. Sederhananya seperti itu. Itulah yang namanya konstitusi.
Nah, selanjutnya kita lihat. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar dan dapat pula tidak tertulis. Kita tahu yang namanya di negara kita ini konstitusi itu disebut sebagai undang-undang dasar. Jadi UUD 1945 itulah konstitusi gitu. Itu merupakan pegangan dalam penyelenggaraan negara tadi. Selaras dengan apa yang dipaparkan oleh Ware tadi bahwa ini seperti aturan main dalam penyelenggaraan negara gitu. Jadi aturan dasar dari penyelenggaraan negara. Jadi para penyelenggara negara itu harus punya aturan main. Mana aturan mainnya? Ya konstitusi. Gitu. Yang dalam hal ini kalau dalam negara kita konstitusi itu berupa undang-undang dasar. Nah ini perlu teman-teman ketahui harus bisa membedakan yang namanya undang-undang dasar itu berbeda dengan undang-undang. Kalau orang awam biasanya tidak bisa membedakan apa itu undang-undang dasar dengan undang-undang. Jadi bagi anak hukum tentu harus paham dan dapat membedakan apa itu undang-undang dasar dan undang-undang. Ini sangat berbeda tentunya. Gitu ya. Jadi karena banyak sekali saya temukan secara pribadi ketika diskusi dengan orang yang memang awam terhadap konsep hukum, mereka banyak yang tidak mengetahui ternyata undang-undang dasar itu berbeda dengan undang-undang kan gitu. Nah, dalam hal ini undang-undang dasar itu adalah konstitusi kita. Hukum dasar yang dijadikan para penyelenggara negara untuk menjalankan roda organisasi ini. Nah, sebagai hukum dasar, perumusan isinya disusun secara sistematis mulai dari prinsip-prinsip yang bersifat umum dan mendasar. Dilanjutkan dengan perumusan prinsip-prinsip kekuasaan dalam setiap cabangnya yang disusun secara berurutan. Jadi, secara selanjutnya, sebagai hukum dasar, konstitusi itu isinya harus disusun secara sistematis. Mulai dari prinsip-prinsip yang bersifat umum dan mendasar, dilanjutkan dengan perumusan prinsip-prinsip kekuasaan. Artinya, dalam aturan main penyelenggara negara ini harus ada juga aturan di mana aturan itu mengatur tentang prinsip umum yang kemudian ada prinsip khususnya. Prinsip umumnya apa? Prinsipnya ya prinsip umum itu ya prinsip-prinsip yang memang apa namanya bagaimana bentuk dari negara itu kan prinsip umum. Negara itu dipimpin oleh siapa dan lain sebagainya. Yang kemudian dilanjutkan dengan perumusan prinsip kekuasaan. Artinya bagaimana negara itu dijalankan. Siapa yang menyelenggarakan, siapa yang menjalankan sebuah aturan. Siapa yang membentuk suatu aturan, kan gitu. Nah, itu prinsip-prinsip khusus dalam sebuah kekuasaan. Gitu. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, itulah semua yang dinamakan dengan konstitusi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah berbicara tentang materi muatan konstitusi. Sebenarnya apa saja sih yang harus ada dalam sebuah konstitusi? Nah, mengutip dari pemikiran C.F. Strong dan James Bryce yang memberikan pengertian terhadap konstitusi modern yang setidak-tidaknya memiliki beberapa kriteria. Jadi C.F. Strong dan James Bryce ini memberikan sebuah kriteria sepertinya kriteria di mana bahwa konstitusi yang memang modern itu setidak-tidaknya memuat 4 unsur ini. Apa saja 4 unsurnya? Kita lihat. Yang pertama, bahwa konstitusi itu harus merupakan kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa. Yang namanya negara pasti ada penguasanya. Yang namanya
pemerintahan pasti ada para penguasanya. Nah, menurut C. F. Strong dan James Bryce ini, konstitusi harus memuat kaidah di mana kaidah tersebut memberikan pembatasan kekuasaan kepada para penguasa. Karena yang namanya kekuasaan itu kalau tidak dibatasi ya akan menimbulkan suatu kesewenang-wenangan, akan menimbulkan suatu bentuk kezaliman. Gitu. Nah, maka dari itu sebagai sebuah hukum dasar, konstitusi harus memberikan batasan itu. Ya. Jadi kita cek nih, apakah dalam undang-undang dasar kita memberikan batasan kepada para penguasa? Gitu. Karena itu, kalau saya boleh mengutip, saya masih ingat dengan apa yang disampaikan oleh Lord Acton, di mana power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Bahwa yang namanya kekuasaan itu akan memberikan kecenderungan atau identik dengan penyalahgunaan, identik dengan perbuatan korup. Maka kekuasaan yang mutlak akan menimbulkan perbuatan korup yang mutlak pula. Gitu. Sehingga atas dasar itulah yang namanya kekuasaan perlu dibatasi. Dibatasinya di mana? Kalau berdasarkan definisi pemaparan Armstrong dan James Bryce, maka harus dibatasi di konstitusi. Karena konstitusi itulah aturan main para penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan. Gitu. Itu yang pertama. Kita lanjut. Yang kedua, apa muatan dalam sebuah konstitusi? Konstitusi setidak-tidaknya harus merupakan sebuah dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik. Kalau yang tadi adalah berbicara tentang pembatasan kekuasaan, kalau yang dua, menurut Armstrong dan James Bryce, konstitusi juga harus menjelaskan tentang tugas sekaligus petugasnya. Misalnya, dalam sebuah negara siapa sih yang berhak untuk menegakkan aturan? Dalam sebuah negara siapa sih yang berhak untuk menjalankan sebuah peraturan? Dalam sebuah negara siapa sih yang berhak untuk membentuk sebuah peraturan? Nah, itu harus diatur, harus dibagi. Kenapa? Ya jangan sampai antar petugas penyelenggara negara ini pada akhirnya saling tumpang tindih, saling take over kekuasaan, sehingga nanti tujuan bernegaranya menjadi tidak terlaksana, tidak tercapai. Maka dari itu tadi, selain dibatasi, perlu ada ketentuan untuk pembagian, biar jelas job desk-nya itu apa, kayak gitu. Lalu yang ketiga, bahwa yang namanya konstitusi harus mendeskripsikan juga lembaga-lembaga negara. Tadi, lembaga negara itu dalam sebuah negara adalah ya mereka yang akan menjalankan roda organisasi negara ini. Jadi harus dijelaskan bahwa lembaga A dia akan ngapain aja sih gitu. Dia itu fungsinya apa sih gitu. Misalnya kalau dalam undang-undang dasar kita yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat itu punya fungsi. Ada deskripsinya. Biar apa? Biar jelas gitu. Biar orang memahaminya secara komprehensif. Oh, ternyata lembaga ini tuh fungsinya ini gitu. Oh, ternyata DPR itu kalau di Indonesia itu fungsinya legislasi, budgeting dan juga pengawasan gitu. Udah fungsinya itu dideskripsikan dalam konstitusi. Karena tadi kenapa harus di konstitusi? Karena ini menjadi aturan main awalnya bagi para penyelenggara negara. Itu ya. Yang keempat, apa saja yang harus masuk dalam konstitusi? Nah, ini penting. Konstitusi harus mendeskripsikan sesuatu yang menyangkut tentang HAM, hak asasi manusia. Jadi yang namanya hak asasi manusia itu kan hak dasar seorang manusia yang memang dimiliki sejak seseorang itu lahir. Nah, sebagai hukum dasar, sebagai hukum
yang memang perlu ditaati sebagai hukum yang tertinggi itu, maka hak asasi manusia harus dijamin keberadaannya oleh negara. Gitu. Jadi sebagai bentuk penegasan bahwa negara benar-benar komit, benar-benar secara tegas ingin menjaga hak asasi manusia itu biar tidak diambil secara sewenang-wenang gitu. Biar tidak dihilangkan secara sewenang-wenang, karena tadi hak asasi manusia itu hak yang memang secara mutlak menempel kepada individu. Maka negara berkewajiban untuk menjaga itu. Gitu. Nah, ketika dinyatakan dalam konstitusi, maka terlihat bahwa negara itu benar-benar concern menjaga, melindungi hak asasi manusia warganya. Kayak gitu. Nah, inilah rekan-rekan sekalian, keempat poin di mana 4 poin ini yang menurut Armstrong dan James Bryce setidak-tidaknya harus masuk dalam sebuah konstitusi. Karena inilah era konstitusi modern kurang lebih gitu. Jadi kalau ada konstitusi tapi tidak menjelaskan tentang pembagian kekuasaan, tidak ada pembatasan para penguasa, ya itu udah seperti zaman baheula lagi kan gitu. Karena pada zaman-zaman dulu itulah raja-raja itu berkuasa tanpa ada batasannya gitu. Nah, maka dalam konteks konstitusi modern, ketatanegaraan modern, yang namanya kekuasaan, yang namanya penyelenggara negara harus dibatasi, harus dibagi-bagi kewenangannya agar semuanya bisa berjalan dengan maksimal. Gitu. Ini ya, menurut Armstrong dan James Bryce. Selanjutnya, masih materi muatan tentang konstitusi. Kali ini saya mengutip pendapat dari Miriam Budiarjo. Menurut Miriam Budiarjo, sebuah konstitusi itu harus memuat yang pertama, organisasi negara. Apa saja? Misalnya, pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Prosedur menyelesaikan masalah, pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah, dan sebagainya. Jadi, ini menurut Miriam Budiarjo yang pertama harus ada dalam sebuah konstitusi adalah organisasi negara. Artinya sebenarnya hampir mirip dengan poin pertama dan kedua yang dipaparkan oleh Jeff Strong tadi, bahwa sebuah negara harus menjelaskan secara detail bagaimana para penyelenggara negara itu menjalankan kewajibannya. Gitu. Sebagai sebuah organisasi, kita tahu yang namanya ketua itu tugasnya beda dengan bendahara misalnya. Yang namanya sekretaris beda dengan anggota biasa. Artinya apa? Memiliki job desk masing-masing. Nah, dalam sebuah negara penting untuk diperjelas juga bahwa yang namanya eksekutif itu ngapain aja. Yang namanya yudikatif ngapain aja. Yang namanya legislatif itu ngapain aja. Sebagai sebuah organisasi biar apa? Biar berjalan, biar yang dicita-citakan tercapai. Kan yang namanya organisasi itu sekumpulan orang yang berbeda-beda tapi memiliki tujuan yang sama. Nah, sama ini. Organisasi negara, eksekutif, legislatif, yudikatif itu sebenarnya beda. Peranannya beda, tapi tujuannya sama, ingin mencapai tujuan dari negara. Gitu. Nah, itu harus ada dalam sebuah konstitusi menurut Miriam Budiarjo. Selanjutnya, yang kedua, apa yang harus ada dalam sebuah konstitusi? Hak asasi manusia. Nah, ini penting rekan-rekan sekalian, bahwa yang namanya hak asasi manusia hampir sama dengan yang disampaikan C.F. Strong tadi, bahwa hak asasi manusia harus benar-benar dijaga betul oleh negara. Dan sebagai komitmennya, maka yang namanya hak asasi manusia harus dimunculkan, dilindungi melalui konstitusi. Gitu. Karena dengan dicantumkannya hak asasi pelindungan
perlindungan hak asasi manusia bagi warga negaranya di konstitusi, maka semakin terlihat pula negara itu concern dan memang komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia. Kayak gitu. Jadi antara Miriam Budiarjo dan C.F. Strong tadi sepertinya sepakat tentang hak asasi manusia. Kayak gitu. Oke. Poin yang ketiga apa? Menurut Miriam Budiarjo, dalam sebuah konstitusi harus juga memuat tentang prosedur mengubah undang-undang dasar itu sendiri. Harus dijelaskan bagaimana cara mengubah dari undang-undang dasar. Kita tahu yang namanya undang-undang dasar atau konstitusi itu memang sesuatu yang sakral, sesuatu yang memiliki nilai yang luhur. Tapi bukan berarti tidak bisa dirubah. Sebagai pengalaman, Indonesia sendiri sudah mengalami perubahan undang-undang dasar itu berapa kali? 4 kali sejak pasca reformasi. Karena yang namanya undang-undang dasar itu bukan kitab suci. Ini masih buatan manusia dan harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ketika undang-undang dasar sebagai sebuah hukum dasar negara itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka lakukan perubahan seperti apa yang sudah dilakukan oleh bangsa kita. Itu sudah 4 kali amandemen. Nah, jadi prosedur untuk mengubah undang-undang dasar harus ada dalam konstitusi. Sebagaimana dalam konstitusi kita, undang-undang dasar kita, dalam pasal 37, itu merupakan pasal yang menjelaskan tentang bagaimana cara merubah undang-undang dasar. Itu harus dijelaskan. Jangan sampai tidak ada prosedur untuk mengubah. Nanti akhirnya akan terjebak. Bingung bagaimana cara mengubahnya karena tidak ditentukan dalam konstitusi itu sendiri. Gitu. Itu ya, yang ketiga. Lalu yang keempat, nah, ada kalanya menurut Miriam Budiarjo dalam konstitusi itu memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Jadi rekan-rekan sekalian, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bahwa dalam sebuah konstitusi harus disebutkan prosedur bagaimana merubah undang-undang itu. Namun, lebih lanjut, dalam konstitusi tersebut, dalam undang-undang dasar tersebut, harus juga ditentukan mana saja yang boleh dirubah dari undang-undang itu, mana yang tidak boleh. Kalau kita lihat dalam konstitusi kita, misalnya pasal 37 ayat 5, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilakukan perubahan. Artinya, sampai kapanpun, dimanapun, oleh siapapun, khusus untuk bentuk negara itu tidak bisa dirubah. Gitu. Yang lain bagaimana? Yang lain bisa dirubah. Jadi gitu ya, harus ada ketentuan juga mana yang boleh dirubah, mana yang tidak. Jangan semuanya kemudian bisa dirubah, nanti ya seolah-olah negaranya dari nol lagi kan gitu. Oke, seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Ini menurut Miriam Budiarjo. Jadi materi muatan konstitusi yang harus ada: organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar, dan juga larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar. Nah, selanjutnya fungsi dari konstitusi. Konstitusi memiliki fungsi dan ada 10. Nah, jadi dalam video yang pertama ini saya hanya akan menjelaskan 5, kemudian 5 lagi nanti akan dilanjutkan dalam video selanjutnya. Jadi tetap ikuti terus video yang saya upload ya untuk keberlanjutan dari pemaparan ini.
Oke, fungsi konstitusi. Apa saja sebenarnya fungsi konstitusi? Yang pertama, konstitusi itu berfungsi sebagai penentu dan pembatas kekuasaan organ. Kekuasaan organ itu maksudnya ya penyelenggara negara itu tadi. Jadi, konstitusi itu berfungsi untuk memberikan batasan atas kekuasaan para penyelenggara negara. Seperti yang tadi disampaikan oleh C.F. Strong dan juga Miriam Budiarjo, bahwa yang namanya penyelenggara negara harus dijelaskan betul cakupan kekuasaan yang ia miliki. Karena tadi, bahwa yang namanya kekuasaan harus dibatasi. Tidak boleh diberikan seluas-luasnya, karena akan ada kezoliman justru yang akan muncul kalau kekuasaan tidak dibatasi. Itu. Fungsi selanjutnya adalah konstitusi berfungsi sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Kita tahu yang namanya dalam sebuah negara itu akan terdiri dari berbagai organ, akan terdiri dari berbagai lembaga negara. Nah, penting untuk dilakukan aturan hubungan bagaimana antar negara, antar lembaga negara ini bekerja. Gitu. Jangan sampai antar penyelenggara negara, antar organ negara ini justru kerjanya saling tumpang tindih, saling kejar setoran seolah-olah gitu. Karena nggak jelas hubungan kerjanya bagaimana, nggak jelas bagaimana pembagian kerjanya gitu. Nah, dengan adanya konstitusi maka konstitusi akan menjadi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara ini biar tidak saling menjatuhkan, biar tidak saling merusak satu sama lain. Oke, fungsi selanjutnya konstitusi berfungsi untuk sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Kalau ini antar organ, artinya antar lembaga negara, antar eksekutif, legislatif, dan yudikatif misalnya. Nah, kalau ini antara organ negara dengan warga negara. Bagaimana sih sebenarnya hubungan eksekutif dengan warga negara itu? Bagaimana sih hubungan lembaga-lembaga yang ada di yudikatif itu dengan warga negara? Nah, itu harus ada. Gitu. Hubungannya bagaimana? Selanjutnya, yang keempat, konstitusi harus berfungsi sebagai pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan negara. Nah, seperti yang kita ketahui, yang namanya konstitusi itu harus menjadi sumber legitimasi, sumber hukum, yang mana sumber hukum itu akan menjadi landasan para penyelenggara negara melakukan sesuatu. Contohnya, ketika anggota Dewan Perwakilan Rakyat membuat sebuah peraturan perundang-undangan, apa dasarnya kan gitu. Nah, dasarnya dilihat di konstitusi karena konstitusi berfungsi untuk menjadi sumber hukumnya gitu. Jadi bukan yang lain. Ya gitu ya. Makanya harus menjadi sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan negara, itu salah satu fungsi dari konstitusi. Nah, yang kelima, yang terakhir dalam video ini adalah konstitusi harus berfungsi sebagai penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara. Jadi rekan-rekan sekalian, yang namanya konstitusi harus berfungsi juga sebagai penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli. Apa itu sumber kekuasaan yang asli? Dalam konteks negara demokrasi, yang namanya kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Jadi sebenarnya rekan-rekan sekalian, rakyat itu, kita semua itu sebagai rakyat, sebagai pihak yang memiliki kekuasaan asli. Gitu. Memiliki kedaulatan tertinggi. Apa buktinya? Buktinya presiden ya tidak akan menjadi presiden kalau tidak ada rakyat yang memilihnya. Gitu. Artinya apa? Ketika dengan proses pemilihan umum, dengan proses pemilu itu,
presiden atau para penyelenggara negara itu dipilih. Artinya sedang ada proses pengalih kewenangan. Yang awalnya secara konsep umum saya berhak mengatur diri saya sendiri. Tapi dengan saya memilih seorang penyelenggara negara, maka ketika dia sudah jadi penyelenggara negara, dia seolah-olah berhak untuk mengatur hidup saya. Kurang lebih gitu. Jadi itu, penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli. Awalnya kan kekuasaan itu ada dalam diri saya sendiri. Kemudian berpindah kepada organ negara. Nah, konstitusi harus berfungsi sebagai itu. Jadi sebagai penjelas bahwa yang namanya kekuasaan itu sebenarnya kita sedang transferkan. Kalau di Indonesia, di negara kita ya proses pentransferan kekuasaan itu yang melalui pemilu itu. Dan itu ada dalam konstitusi dan juga fungsi dari konstitusi yaitu penyalur pengalih kewenangan. Oke, rekan-rekan sekalian, eh, untuk video yang pertama mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti dari apa yang saya sampaikan. Nanti selanjutnya kita akan lanjut di video yang kedua. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.